Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, malam ini malam Rabu tanggal 14 Rabiul Awal ya. 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita membaca kitab Fathul Mu'in ya. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan mata hati kita ya, memudahkan bagi kita untuk belajar, memahami ilmu, dan kita diberi taufik, kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin terakhir kita sudah bicarakan tentang orang yang meninggalkan sholat ya. Ada meninggalkan sholat karena malas dan dia masih mengakui bahwa sholat fardu yang 5 itu memang fardu, memang wajib ya. Itu masih Islam ya, masih Islam. Tapi ada orang dia tidak sholat, kalau ditanya mengapa kamu tidak sholat, ya cukup eling katanya, tidak perlu sholat. Jadi dia mengingkari kewajiban sholat. Berarti dia itu sudah murtad sebetulnya ya. Walaupun dia tidak nyatakan keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban yang disepakati oleh kaum muslimin. Jadi sholat fardu yang 5 itu disepakati, syariah yang disepakati, sehingga orang yang mengatakan tidak wajib sholat fardu yang 5 sama dengan menyatakan diri sebagai orang yang keluar dari Islam ya. Sehingga kemarin di ujung kalimat yang kita baca itu bahasanya pun keras ya. Ustaz baca yang terakhir itu ya, wa yuqtalu kufron intarokaha jahidan wujubaha fala yu'salu wa la yusalla alaih. Nampak Ciko? Nampak ya? Itu yang terakhir ya, kalimat terakhir. Coba terjemahkan itu Rojulan yang Ustaz baca itu, wa yuqtalu kufron intarokaha jahidan wujubaha fala yu'salu wa la yusalla alaih. Dan yuqtalu apa? Coba pangeran ya. Ini memang belum sempat belajar nahwu shorof ya, susah juga itu kalau belum ada ilmu nahwu shorofnya ya. Nantilah insyaallah ya. Terus coba pangeran. Dan dibunuh sebagai orang kafir jika dia meninggalkannya Jahidan mengingkari wajibnya, dan maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan atasnya. ya, jadi orang yang seperti itu dia tinggalkan sholat dan dia katakan sholat itu tidak wajib kalau berlaku hukum syariah, dan dia tidak mau bertaubat ya, dia milih dibunuh itu sakit juga itu ya, iya kan, sakit jiwa itu ya. Maka orang yang seperti itu kalau dijatuhi dia hukuman bunuh karena dia tidak mau bertaubat tadi dan malah dikatakannya sholat fardu yang 5 itu tidak fardu, maka dia dijatuhi hukuman mati. Fala yuqsalu wa la yusalla alaih, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ya orang yang tidak beriman tentu tidak
tidak dimandikan, tidak disolatkan. Dikubur gitu aja lah. Ya, dikubur gitu aja supaya tidak bau aja ya. Tapi tak boleh pula, jangan dikasih pula makan binatang buas ya. Dikubur juga lah ya. Kita teruskan ya. Sekarang kita membicarakan mengenai mengqadha ya. Tadi kita lihat bahwa kita sudah bicarakan orang yang meninggalkan sholat ya. Sekarang tentang mengqadha sholat. Wa yubadiru man marra bifaitin ujuban infata bila uzrin fayalzamuhul qada'u fauran. Sampai situ boleh titik ya. Boleh titik itu. Wa yubadiru, dan man marra, orang yang disebutkan yubadiru mengganti ya, bifaitin salat yang tertinggal ujuban ya, ujuban wajib. Wa yubadiru, yubadiru itu sebetulnya ada makna bersegera ya. Wa yubadiru man marra, dan bersegera orang yang tersebut di atas, bifaitin ya, disebabkan meninggalkan sholat tadi, ujuban wajib bersegera mengqadanya, infata bila uzrin, jika tinggal, fata jika tinggal, jika ia meninggalkan bila uzrin, tanpa uzur, fayalzamuhul qada'u fauran, maka wajib baginya al-qada'u, mengqadha, fauran, segera ya, segera. Orang meninggalkan sholat tanpa uzur karena asik main domino misalnya ya. Ya, main dominonya itu lomba pula itu ya. Apa lomba apa namanya? Ada orang apa? Bukan lomba namanya. Kalau domino apa namanya itu? Hah? Apa? Apa? Hah? Turnamen. Pakai turnamen lah ya. 17-an ya, 17 Agustus. Main domino. Domino itu memang itu pandai apa itu? Setan itu membuat orang itu asik dia, dan tak ngantuk-ngantuk itu. Ya. Tak ngantuk-ngantuk dia. Atau gara-gara main catur, turnamen juga ya. Main catur itu juga aduh. Kalau diikutkan itu bisa tinggal juga sholat itu. Ya. Jadi tinggal sholatnya itu karena main turnamen tadi ya, domino atau catur, sehingga lewat sholatnya. Itu namanya tinggal sholatnya tanpa uzur. Beda dengan kalau orang tertidur. Tidurnya itu dari pukul 10 pagi, bangunnya pukul 5 petang. Berarti lewat sholat apa itu? Sholat zuhur. Itu namanya uzur. Kenapa? Karena dia tertidur. Ya. Dan tidak bangun-bangun. Tapi kalau udah bangun, dia malas, dia bangkit, itu bukan lagi uzur namanya. Ini memang tidak bangun, ya. Tidak jaga. Pulas betul tidurnya. Mungkin 3 malam sebelum itu dia susah tidur. Minum obat dia kan, obat tidur. Wah, tidur betul. Nah, itu namanya tertinggal sholatnya karena uzur. Paham ya? Harus dibedakan tanpa uzur dengan karena uzur. Kalau tanpa uzur, maka mengqadhanya itu wajib segera. Paham? Segeranya itu jangan ditunda-tunda, jangan kerjakan yang lain lagi. Ya? Gimana tadi?
mainnya dari pukul 5 petang. Main domino tadi ya. Selesai pukul 10 malam. Juara pula kan? Menang pula orang itu. Berarti tinggal sholat maghrib. Tadi sudah sholat asar dia. Maghrib tinggal. Maka itu wajib segera dikodok. Dan berdosa dia memang. Karena tertinggalnya itu tanpa uzur. Kalau tidak segera dikodoknya, maka dosa itu akan terus bertambah setiap detik, setiap waktu akan terus menumpuk dosanya. Kenapa? Karena dia tidak segera mengkodoknya. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun, ya Allah, ya. Ada orang bertahun-tahun tak sholat? Ada. Nauzubillah ya. Kalau kalian insya Allah kita enggak lah ya. Kalau orang yang sudah Allah pilih masuk pesantren itu orang beruntung itu. Kenapa? Karena tamat SD langsung masuk pesantren, belum dewasa kan? Iya. Waktu masuk belum dewasa kan? Iya, kalian yang tahu ya. Atau udah dewasa? Belum kan? Belum dewasa. Udah masuk Al-Junaid. Setiap waktu sholat berjamaah pula insya Allah. Ya kan? Alhamdulillah. Itu beruntung kita tuh. Tapi banyak teman-teman kalian tuh. Atau yang seusia kalian. Ya. Tinggal sholatnya. Ya. Nah, itu namanya tinggal tanpa uzur. Jadi kalau tidak segera dikodok itu terus numpuk dosa numpuk. Ya Allah. Paham ya? Wa yubadiru, dan dia bersegera. Siapa dianya itu? Man marro, orang yang disebutkan yang tinggal sholatnya bifaitin. Ya, ujuban wajib segera itu infata jika ia tinggalkan bila uzrin, tanpa uzur. Fayalzamuhu, maka wajib baginya al-qada'u, mengqada fauron, dengan segera. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu ta'ala. Nah, Ibnu Hajar yang mana ini? Al-Haytami ya. Berkata Syekh kami Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladhi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma'ada ma yuhtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawu'u. Sampai situ titik ya. Ini apa artinya ini? Al-Malaybari apa nih? Al-Malaybari mengutip pendapat seorang ulama besar. Paham ya? Ini kutipan ini. Berkata Syekh kami Ahmad ibnu Hajar rahimahullah. Berarti beliau mengutip. Al-Malaybari mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami tentang mengqada salat yang tinggal tanpa uzur. Yang karena contohnya tadi karena apa tadi? Apa? Mulki? Main apa tadi? Main domino, ya. Main apa lagi? Main catur. Main apa lagi? Sepak bola. Sepak bola kadang-kadang juga ada juga lewat apa ini ya? Pas udah masuk waktu belum lagi ya. Apalagi kalau turnamen di kampung-kampung ya. Itu mulainya nanti kadang-kadang belum masuk waktu asar. Selesainya sudah masuk waktu maghrib. Lewat asarnya ya. Itu namanya tertinggal tanpa uzur. Apa kata Ibnu Hajar mengenai mengqada salat yang tertinggal tanpa uzur itu? Ini perkataannya ya. Walladzi yazharu, dan yang nyata, yang zahir, yang nampak, annahu, bahwasanya orang
yang meninggalkan sholat tanpa uzur tadi, yalzamuhu, wajib baginya, lazim itu maksudnya wajib ya, yalzamuhu, wajib baginya, sorfu, menggunakan, jami'i zamanihi, seluruh masanya, waktunya, zamannya, lil qadai, untuk mengqada. Ma ada ma yuhtaju li sorfihi bima la budda lahu minhu. Ma ada, selain dari yang diperlukan untuk hal-hal yang mesti dilakukan. Paham? Ma ada, selain ma yuhtaju, apa-apa yang diperlukan li sorfihi bima la budda lahu, digunakan, lisorfi, untuk digunakan, fima la budda lahu minhu, sesuatu urusan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan. Ini misalnya ya, orang bekerja, pegawai negeri sipil, ya, apa istilahnya sekarang itu? Hah? PNS itu kepanjangan dari pegawai negeri sipil tadi, ya. Nah, yalah PNS aja lah, istilah lama ya. Istilah baru itu lupa Ustaz. Orang PNS itu kan kerja, memang wajib dia kerja itu. Kalau tak pergi kerja dia berdosa. Kenapa? Karena dia dapat gaji tiap bulan kan. Kerjanya mulai pukul, katakanlah dari pukul 8 ya, pagi, sampai pukul 3 petang. Itu harus kerja dia kan. Itu namanya waktu yang memang harus digunakan untuk kerja itu. Paham? Itu yang dimaksud dengan itu tadi. Kalimat yang ma ada ma yuhtaju li sorfi bima la budda lahu minhu. Kalimat itulah contohnya itu ya. Atau orang yang kerja di pabrik. Jangan pula gara-gara mengkodok berhenti dari kerja itu. Nanti apa makanan istrinya kan? Anaknya 5 bulan kan? Ini ceritanya dulu ini. Dulu dia tinggal sholatnya sekian lama. Berapa lama? 3 tahun. Kemudian bertaubat. Bertaubat saja tidak cukup. Harus dikodok. Karena itu tinggalnya tanpa uzur, maka dia harus gunakan seluruh waktunya untuk mengkodok, selain dari yang memang harus dia gunakan untuk kewajiban yang memang tidak bisa dielakkan. Paham? Orang kerja PNS tadi kan nggak bisa ngelak itu. Memang dia harus kerja itu. Tapi waktu-waktu yang lain tak boleh digunakannya. Misalnya untuk apa? Mau berbual-bual, itu tak boleh. Ya, mau apa lagi? Jalan pagi, jalan pagi. Tahu jalan pagi ya? Setelah sholat subuh pergi jalan. Macam orang biasa hari Ahad ada itu ya. Banyak orang macam itu kan? Tak boleh. Ya. Waktu-waktu senggangnya harus ia habiskan untuk mengqadha itu. Paham? Itu yang dimaksud oleh Ibnu Hajar Al-Haytami tadi ya. Jadi wallazi yazharu, dan yang nampak, yang nyata, annahu, bahwasanya orang tadi yang meninggalkan sholat tanpa uzur tadi, yalzamuhu, wajib baginya, sorfu jami'i zamanihi lil qada, menggunakan seluruh waktunya untuk mengqada sholat yang tinggal tadi. Ma ada ma yuhtaju li sorfi fi ma la budda lahu minhu, selain waktu yang memang diperlukan untuk kewajiban yang lain tadi ya. Paham sampai situ? Paham Arif? Paham? Paham ya? Jadi mengqada itu bukan waktu di waktu sholat saja. Kenapa? Karena sholatnya itu tinggal tanpa uzur.
Kodo teruslah, sholat terus kerjanya. Oh, kodo. Nah ini yang jarang orang lakukan ya. Padahal kadang-kadang banyak tinggal sholatnya. Ada yang 5 tahun tak jelas berapa kali dia sholat. Nauzubillah ya. Ada lagi nih bahasa yang apa? Yang lebih tegas lagi. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'. Dan bahwasanya orang ini haram baginya melakukan tatawwu'. Sholat sunnah. Nggak usah. Kalau misalnya datang mau sholat maghrib, ya, dari rumah jalan ke masjid kan, sampai di masjid kan sholat apa sebetulnya? Tahiyatul masjid? Nggak usah tahiyatul masjid, sholat qadha aja. Paham? Bangun malam, nggak usah witir, nggak usah tahajud, qadha aja. Itu maksudnya itu, paham? Apa hukum sunat bagi dia? Mendirikan sholat sunat tadi, apa hukumnya bagi orang ini? Haram. Kenapa? Karena dia mau melakukan yang sunnah sementara yang wajibnya belum dibayar. Sama lah itu, kalau kita punya uang kita 1 juta, ya, utang kita 2 juta. Kenduri pula kita, sembeli ayam. Uang utang kita 2 juta sama tetangga sebelah. Jemput pula, undang pula dia itu. Makan enak ayam tadi. Dia tanya, wih banyak uangnya? Enggak banyak. Berapa uangnya? 1 juta. Jadi yang 1 juta itu dibelikan ke ayam. Iya ini yang kita makan ini. Jadi utang kamu yang sama. Ya nantilah. Nah, kan marah orang itu kan? Marah apa dah orang itu tuh? Diundang dia makan enak, makan ayam. Padahal utang kita sama dia ada. Mestinya kan dibayarkan dulu itu kan. Mana penting? Bersedekah atau bayar utang? Bayar utang lah. Gitu juga dengan sholat itu. Ada qadha, ada mau sholat sunnah dia. Nah itu tak kurang sehat itu. Ya. Sama dengan orang apa tadi tetangga itu. Ini orang yang bersedekah ini kurang waras ini katanya ya. Aku perlu juga sekarang ini. Mau bayar uang apa SPP anak saya. Uang lagi tak ada ini. Duitnya ada tapi dibelikannya ke ayam, diajaknya pula saya. Marah dia itu ya. Mendongkol dia tuh. Dongkol dia dinya ya. Nah, jadi seperti itu juga ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau tanpa uzur tadi yubadiru segera ya, bersegera mengqadanya ya. Tidak boleh ditunda-tunda ya. Dan bersegeranya itu hukumnya wajib, wujuban ya. Nah sekarang wa yubadiru bihi nadaban in fata bi uzrin kanaumin walam yata'adda bihi wa nisyanin kazalik. Wa yubadiru dan dia bersegera bihi bifaitin tadi mengqadha salat yang tinggal tadi. Hukumnya apa bersegeranya itu? Hukumnya nadaban. Hukum bersegera itu sunnah. Kalau yang tadi hukumnya apa? Wajib. Kenapa di sini hukumnya sunnah? In fata bi uzrin. Jika ia tinggalkan sholat itu disebabkan uzur. Uzurnya apa? Kanaumin. Seperti tertidur lam yuta'adda bihi, yang tidak melampau ya. Jangan pula udah terjaga masih teruskan tidur, itu bukan tertidur namanya, memang malas itu. Ya. Tidurnya pukul 10 malam. Pas azan sudah dengar ya sebetulnya orang azan. Tapi malas dia, tarik lagi selimutnya. Nah, itu namanya kelewatan itu. Itu bukan tertidur lagi ya. Itu sudah bercampur karena malas. Jadi bukan melampau itu ya.
kanaumin lam yata'addabi, seperti tidur yang tidak melampaui tidurnya itu. Kalau sudah dengar dia azan itu tapi tidur lagi, dia itu namanya melampaui, ya. Tapi dia memang betul-betul tak dengar. Macam mana lah ya? Mungkin karena letih, capek kerja satu hari itu, ya, pulang dari kebun, ya, mendodos apa namanya? Sawit, ya. Dodos sendiri dia. 5 hektar apanya? Itu juga apa juga itu. Mestinya kan pakai karyawan lagi itu kan. Dodos sendiri dia kan. Capek. Ya. Letih kali dia. Sampai di rumah pukul 9, ya. Mandi apa semua. Setelah mandi sholat isya dia pukul 11 baru tidur. Dan memang tak tahu dia dunia ini lagi, ya. Azan pun tak dengar dia. Nah, itu namanya tertidur, ya. Tertidur. Tapi kalau dengar dia lalu dia teruskan tidurnya, itu namanya tidur yang diturutkan. Nah, itu tidak, ya. Wanisyanin, dan contoh yang lain karena lupa, ya, lupa. Ini orang lupa sholat itu luar biasa juga itu, ya. Iya, orang lupa sholat itu luar biasa juga. Mungkin sudah tua lah itu, ya. Kalau macam seumur kalian ini lupa sholat itu pura-pura lupa itu, ya kan? Betul kan? Seperti kita ini itu pura-pura lupa namanya. Ini betul-betul lupa nih, ya. Betul-betul lupa dia. Nah, seperti itu juga, ya. Jadi orang yang tertidur, orang yang terlupa, itu namanya meninggalkan sholat disebabkan uzur. Kalau disebabkan uzur, mengqadanya itu juga segera. Tapi hukum bersegera itu apa hukumnya? Sunnah. Ya, sunnah. Wa yusannu tartibuhu al-fa'itu fayuqdas subuhu qabla zuhri wa hakadha. Nah, ini, ya. Wa yusannu tartibuhu, dan disunnahkan mengurutkannya, menertibkannya. Maksudnya apa? Tartibuhu al-fa'id, mengurutkan yang tertinggal itu. Fayuqdas subuh, maka diqadha subuh qabla zuhri, sebelum mengqadha zuhur. Jadi kalau tinggal dia tertidur, ya, bangunnya pukul berapa? Bangunnya pukul 4. Lama betul tidurnya, ya. Iya kan? Tidurnya pukul 11 malam, bangunnya pukul 4 petang. Berarti berapa sholat tinggal? 2. Tinggal sholat subuh dan zuhur. Tapi karena tertidur, ya, itu namanya uzur juga, ya. Uzur. Maka disunnahkan kodok mana yang duluan? Mana duluan itu? Subuh. Nah, paham, ya? Disunnahkan kodok dulu subuh baru zuhur. Jangan dibalik. Kalau dibalik boleh juga, tapi tidak besar pahalanya. Yang sunnah itu dahulukan yang mana duluan. Hukumnya sunnah, ya. Terus wa taqdimuhu ala hadiratin la yukhafu fautuha in fata bi uzrin. Wa in khasyiya fauta jama'atiha 'alal mu'tamadi. Titik di situ, ya, boleh titik itu. Wa taqdimuhu, apa itu? Yusannu, ke situ, ya. Itu diatopkan ke tartibuhu, ya. Wa yusannu taqdimuhu, taqdimul fa'id tadi, ya. Dan disunnahkan mendahulukan solat yang tertinggal tadi, berarti mendahulukan mengqadha, ya. Iya kan? Disunnahkan mendahulukan solat yang tertinggal itu ala hadiratin, atas solat yang hadir. Maksudnya solat waktu itu. Ada orang tidur pukul 11 malam, ya, bangunnya pukul 2 siang. Solat apa yang tinggal? Subuh. Zuhur masih ada kan? Masih.
Zuhur masih ada. Itu uzur apa tidak uzur itu? Uzur. Karena dia memang tertidur, bukan pura-pura tidur. Uzur itu. Apa hukum mendahulukan mengqadha waktu itu? Apa hukumnya? Sunnah. Qadha dulu subuh, jangan sholat zuhur dulu baru qadha. Itu sunnah ya. Tapi tidak wajib. Karena dia memang disebabkan uzur ya. Disebabkan uzur. Coba perhatikan lagi ya. Wa yusannu taqdimuhu. Kan ke situ tadi apanya? Mengambil paham. Ala hadiratin, dan disunnahkan mendahulukan mengqadha atas salat yang pada waktu itu, yang hadir maksudnya. La yukhafu fautuha, yang tidak dikhawatirkan habisnya, lewatnya waktunya. Ya. La yukhafu fautuha, yang tidak dikhawatirkan lewat waktunya. Waktu apa? Waktu hadirah. Zuhur hari ini sampai pukul berapa waktu sholat zuhur? 15.14 ya? Iya. 15.14 itu kan masuk waktu asar ya? Iya kan? Nah, jadi kalau ada orang dia terbangunnya itu pukul 15, nggak mungkin lah bangun langsung sholat kan? Tentu ke kamar mandi, mengambil wuduk dulu kan? Iya kan? Ngambil wuduk dia, habis waktu 7 menit. Tinggal berapa menit lagi tuh? Tinggal 7 menit lagi kan? Iya kan? Tinggal 7 menit lagi. Tinggal 7 menit lagi habis waktu zuhur. Subuh tadi udah lewat karena tertidur kan? Kalau dia qadha duluan, habis ada waktu itu kan? Itu namanya, kalau dia mendahulukan qadha, dia khawatir, takut dia habis pula waktu sholat yang sekarang. Kalau itu tidak disunahkan. Dia harus sholat yang sekarang dulu. Paham? Sholat zuhur dulu, karena sholat zuhur itu tinggal 7 menit lagi. Kalau dia qadha subuhnya dulu, ya habislah dua rakaat itu habis 7 menit itu, ya. Habis. Atau tidak habis, tinggal 2 menit lagi, enggak bisa lagi untuk zuhur kan? Paham ya? Paham Mulki? Paham ya? Arif paham? Arif paham? Apa katanya? Kurang paham. Coba dengarkan baik-baik lagi. Mulki, apa? Arif, makanya perhatikan, jangan melamun ya. Sholat yang ketika itu waktunya masih ada. Itu maksudnya sholat yang hadir itu ya. Waktunya masih ada. Orang tidur tadi, tidur pukul 11 malam, bangun pukul 2 siang. Subuhnya sudah habis. Itu namanya lewat. Zuhur masih ada. Itu namanya hadirah. Yang di buku kita itu. Sholat hadirah waktu itu. Karena masih lapang waktu zuhur, maka disunnahkan qadha dulu subuhnya, baru dirikan sholat zuhur. Paham sampai situ? Arif? Paham? Itu paham? Nah, itu satu contoh ya. Kita buat contoh kedua. Contoh keduanya gimana? Ada orang tidur pukul 11 malam. Bangunnya pukul 15, pukul 3. Begitu bangun, dia lihat, tinggal waktu 14 menit lagi masuk pula asar. Maka dia cepat ke kamar mandi. Ya. Mengambil wudu apa semua, habis 7 menit. Tinggal berapa menit lagi? 7 menit lagi. Kalau dia qadha subuh, habis waktu ini. Sholat zuhur pun lewat jadinya. Paham? Itu tidak disunnahkan mengqadha, tapi dia wajib
sholat dulu, sholat yang ketika itu, yaitu sholat zuhur dulu. Namanya sholat hadirah, sholat yang waktu itu. Sholat zuhur dulu dia, baru mengqada subuh. Karena kalau dia mengqada, nanti lewat zuhurnya. Itu tidak boleh seperti itu. Paham? Udah paham dah? Nah, itu ya. Itu namanya la yukhafu fautuha, tidak dikhawatirkan habisnya waktu sholat hadir tadi ya. In fata bi uzrin, jika dia lewat atau tertinggal disebabkan uzur. Wa in khosya fauta jama'atiha, wa in khosya, meskipun khosya dia takut, fauta jama'atiha, hilang kesempatan untuk berjamaah. Hilang kesempatan untuk berjamaah. Alal mu'tamadi, menurut pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat. Ini ada pendapat yang kuat mengatakan bahwa dia dianjurkan mengqada dulu, walaupun gara-gara mengqada itu dia tidak dapat berjamaah. Misalnya dia ke masjid ya. Dia ke masjid, lalu sampai di masjid, selesai azan. Ya. Selesai azan dia masuk, terus kalau dia mengqada subuh, kemungkinan besar selesai subuh dia nanti, karena dia orang sedang sholat zuhur kan, kemungkinan besar dia tidak dapat lagi sholat berjamaah zuhur itu, gara-gara dia duluan mengqada. Walaupun seperti itu, tetap disunnahkan dia mengqada dulu. Tapi ini terjadi khilafiyah, paham? Terjadi perbedaan pendapat ulama. Tapi pendapat yang muktamad, yang kuat, ya duluan mengqada. Tapi nanti ada pendapat yang lain, tidak. Sholat zuhur dulu berjamaah, habis itu baru qada. Paham? Paham ya? Itu maksudnya di sini alal muqtamadi ya. Coba perhatikan sekali lagi Ustaz apa? Ini sampai sini ya. Sampai sini apa kita nih? Pembahasan kita malam ini ya. Wa in khosya fauta jama'atiha alal muqtamadi. Meskipun dia takut akan hilang kesempatan berjamaah, hanya itu kembali sholat hadirah tadi. Hilang kesempatan berjamaah sholat yang ketika itu tadi contohnya sholat zuhur kan? Walaupun dia takut nanti kalau gara-gara dia mengqada subuh dulu, dia tidak dapat berjamaah lagi, masbuk pun tak bisa lagi dia. Ya, masbuk pun tak bisa lagi dia. Tetap dia disunnahkan mendahulukan mengqada subuh tadi ya, walaupun terancam tidak dapat lagi berjamaah zuhur itu. Tapi ini yang menyuruh mengqada duluan ini adalah pendapat yang kuat. Nanti ada pendapat yang lain, tapi tidak kuat pendapat itu. Apa pendapat yang lain itu? Berarti dia berjamaah dulu. Habis itu baru dia qada. Tapi pendapat yang kuat tetap disunnahkan dia mengqada dulu ya. Baru dia sholat walaupun tidak dapat berjamaah lagi, ya. Walaupun gara-gara mengqada duluan itu dia tidak bisa lagi berjamaah sholat zuhur itu, sholat yang ketika itu ya. Paham ya? Sampai situ saja ya, sampai situ. Kasih tanggal itu. Alal muqtamadi ya. Tanggal berapa? 13 ya? 14 ya? Hah? 14. Ah, kasihlah tanggal 14 Rabiul Awal ya. Jadi kita lihat ya bagaimana pentingnya mengqada itu ya dalam
Sebetulnya seluruh apa? Seluruh mazhab yang 4 itu, kalau Ustaz tidak salah ya, mengatakan wajib mengqadha ya. Ada orang mengatakan tidak wajib mengqadha itu bukan mazhab yang 4 tuh. Itu pendapat yang lain ya, dan itu salah ya. Salah dalam memahami hadis ya. Orang itu mengatakan tidak wajib mengqadha itu berdasarkan hadis Aisyah. Ya. Karena hadis Aisyah itu ditanya perempuan ya. Ada ibu-ibu menanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, bagaimana kita? Maksudnya yang datang bulanan. Perempuan yang datang bulanan, haid. Apakah wajib kita qada salat? Dikata Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is syam wala nu'maru bi qada'is shalah. Itu Aisyah yang ngomong seperti itu. Paham? Kita siapa? Perempuan yang datang bulanan, ya kan? Kita kunna nu'maru bi qada'is syam, kita diperintahkan mengqada puasa, wala nu'maru bi qada'is shalah, kita tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ini salah ini kan? Diambilnya itu dalilnya, katanya tidak wajib mengqada salat yang 3 itu. Itu salah apa itu? Salah pakai baju ya. Iya kan? Salah pakai baju tuh ya. Hadisnya bukan untuk apa? Bukan untuk semua ya. Karena nanti ada hadis yang lain bahwa wajib mengqada salat itu menggantinya apabila kita lupa. Begitu ingat maka wajib didirikan salatnya atau tertidur ya. Tertidur begitu bangun wajib didirikan walaupun sudah habis waktunya. Itu salah. Itulah sebagian orang ya, sebagian orang yang salah dalam memahami hadis. Akibatnya fatal itu. Ya. Akibatnya fatal. Padahal itu Aisyah itu beliau menjelaskan tentang wanita yang datang bulanan yang haid ya. Hanya wajib mengqada puasa, tidak wajib mengqada salat. Kalau salat ini dalam fikih Syafi'i apalagi, jangankan salat wajib, salat rawatib. Salat rawatib itu salat yang ada waktunya ya. Yang ada waktunya, yang sunnah ya, sunnah rawatib, maka sunnah mengqadanya. Karena Nabi melakukan ya. Nabi melakukannya. Nabi pernah mengqada salat sunnah qabla zuhri ya. Qabla zuhri diqada beliau setelah salat asar ya. Setelah salat asar beliau pulang ke rumah. Lalu beliau salat. Heran Aisyah. Salat apa nih? Karena enggak biasa. Ini saya qada, tadi saya menerima tamu. Ada satu kabilah datang ramai untuk menyatakan masuk Islam, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena melayani itu maka beliau tidak sempat untuk solat sunnah rawatib qabliyah tadi ya. Maka beliau kerjakan itu setelah pulang ke rumah, setelah selesai solat asar. Itu dalil ya, dalil bahwa mengqada solat sunnah itu, sunnah rawatib itu juga disunnahkan untuk mengqadanya. Itu saja ya. Itu saja pelajaran kita malam ini. Silakan baca doa Haikal. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب
العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.